Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Raffi Azhar Suryadi dengan nomor NIM 202141036. Yang kedua saya sendiri yang bernama Muhammad Alwi Muzaka dengan nomor NIM 202141023. Kami di sini akan menjelaskan tentang masa kelesuan pemikiran hukum Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pada masa kelesuan hukum Islam. Masa kelesuan hukum Islam merupakan di mana pada masa tersebut sebuah ilmu hukum-hukum Islam mulai mengalami kemerosotan dan mulai berhenti berkembang. Periode tersebut berlangsung dari abad 10 atau 11 hingga abad ke-9 Masehi, yaitu yang mana masa tersebut merupakan masa akhir Khalifah Abbasiyah. Yang kedua, ciri-ciri mukallid dalam pemikiran hukum Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu mukallid. Mukallid ialah orang-orang awam yang belum masuk atau tidak sampai kepada derajat ijtihad. Pendeknya, bahwa mukallid adalah orang yang bertaklid atau mengikuti seorang mujtahid. Sedang arti taklid itu sendiri adalah beramal ibadah, bermuamalah, bermasyarakat, dan bertingkah laku sesuai dengan fatwa-fatwa seorang mujtahid. Ciri-ciri seorang mukallid dalam pemikiran hukum Islam. Yang pertama, memiliki sikap fanatisme atau taklid buta pada imam mazhab yang dianggapnya benar. Yang kedua, mengkokohkan apa yang menjadi produk mazhab sebelumnya. Dan yang ketiga, ketidakmampuan merespon dan menyimpulkan persoalan hukum yang datang kemudian. Mereka hanya berkiblat pada ketetapan ulama mujtahid sebelumnya. Yang keempat, penutupan pintu ijtihad. Karena para ulama pada saat itu tidak melakukan tindakan tertentu untuk penetapan pendapat atau mengadakan jaminan bahwa pekerjaan ijtihad tidak dilakukan oleh sembarangan orang, apalagi yang tidak memiliki kapasitas akan hal itu. Yang kelima, kodifikasi atau proses pengumpulan hukum-hukum. Dengan pendapat mazhab telah memudahkan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi umat pada waktu itu. Sehingga kemudahan ini mengakibatkan tidak ada semangat untuk melakukan ijtihad sendiri. Karena telah ada yang lebih mudah untuk merumuskannya dengan cara menyadarkannya kepada karya ulama fuqaha sebelumnya. Selanjutnya, penjelasan tentang faktor-faktor penyebab kebukuan pemikiran hukum Islam. Tapi sebelum itu saya akan menyerahkan kepada Mas Raffi untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab kebukuan pemikiran hukum Islam. Dan adapun pembahasan selanjutnya yaitu terkait faktor-faktor penyebab kebekuan pemikiran hukum Islam. Pada abad ke-10 sampai ke-13 Hijriah, para ulama kala itu menampakkan sebuah kegelisahan dan juga ketakutan atas kemampuannya, yaitu dalam melakukan sebuah tindakan ijtihad yang sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama sebelumnya, yang mengakibatkan perkembangan hukum Islam mengalami stagnasi yang sangat panjang dan juga memprihatinkan. Dan ada pun beberapa faktor-faktor penyebab pembukaan pemikiran hukum Islam diantaranya, yang mana kesatuan wilayah Islam yang sangat luas telah retak dengan timbulnya beberapa negara baru. Dengan munculnya negara-negara baru tersebut menjadikan sebuah politik tidak stabil, dan hal ini mempengaruhi pula kegiatan pemikiran dan juga pemantapan sebuah hukum. Dan dampak-dampak dari ketidakstabilan politik tersebut menyebabkan pula ketidakstabilan kebebasan dalam berpikir. Kemudian juga persatuan kenegaraan atau pemerintahan yang pecah, dan hal-hal tersebut yang menyebabkan anjloknya atau merosot pula kewibawaan pengadilan, perkembangan hukum, dan demikian timbullah gejala-gejala kelesuan berpikir di mana-mana, dan para ahli tidak mampu lagi menghadapi perkembangan keadaan dengan mempergunakan akal pikiran yang merdeka dan juga bertanggung jawab. Dan adapun pembahasan selanjutnya yaitu taklid dan juga ijtihad. Dalam semua penjelasan yang sudah dijelaskan atau yang sudah dipaparkan di atas tersebut, tampak terdapat istilah kata-kata ijtihad dan juga taklid. Dan di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang asal-usul atau pengertian terkait ijtihad dan juga taklid.
Ijtihad secara etimologi atau secara bahasa, kata ijtihad itu berasal dari bahasa Arab, dari kata al-jahad, al-juhud, dan al-taqoh, yang merupakan artinya kesulitan, kesusahan, dan juga berupa suatu atau antara kesanggupan atau kemampuan, al-masaqoh. Dan pada dasarnya, ijtihad itu merupakan suatu cara untuk mengetahui atau mengenal hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama, yaitu Al-Quran dan juga hadis, dengan jalan istinbat. Dan adapun kata taklid dan ijtihad merupakan dua kata yang saling berlawanan artinya, yang kaitannya dengan hukum Islam. Kata taklid itu sendiri menggambarkan sebuah kejumudan dan statis serta kurangnya sebuah kreativitas atau ide-ide dari para ahli hukum dalam menggali atau mengkaji atau istinbat al-ahkam hukum-hukum dari An-Nasari yang sudah ada. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, mungkin jauh dari kata yang sempurna. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.